Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat ataupun rekan-rekan mahasiswa UT dimanapun kalian berada, serta yang saya hormati dosen pengampu di Matkul Bahasa Indonesia di UT. Pertama-tama terima kasih bisa memberikan saya kesempatan untuk memberikan presentasi ini yang sekiranya nanti bisa menjadi penilaian untuk dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa untuk bisa menanggapi apa yang saya sampaikan. Hal yang ingin saya sampaikan di malam hari ini adalah dampak pandemi atau COVID-19 bagi dunia maupun di Indonesia, terutama di dampak-dampak ekonomi ataupun sektor-sektor bisnis yang sangat berpengaruh ketika adanya pandemi ini. Adapun beberapa poin yang ingin saya sampaikan, mungkin 5 poin yang bisa saya sampaikan nanti ke depannya. Untuk poin 1, dampak yang paling krusial ataupun penting itu dampak melemahnya konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Dikarenakan pandemi ini, orang-orang entah dari sektor bisnis yang PT ataupun yang besar, terus menengah, ataupun UMKM kecil, itu sangat berdampak. Roda perekonomian melemah ketika ada sekat-sekat PPKM yang diterbitkan oleh pemerintah untuk arus jual belinya ataupun bisnis itu hampir 90% itu mandek karena diberlakukannya tadi PPKM ataupun pembatasan dan sebagainya. Jadi ketika ada apalagi ya yang berkenaan dengan bisnis makanan ataupun bisnis yang lain harus face to face, itu kan dulu ketika awal-awal pandemi tidak diperkenankan untuk buka. Nah, itu sangat berpengaruh. Terus dampak yang kedua yang tidak terpisahkan adalah ekonomi nasional dan menurunnya angka pendapatan, entah itu pendapatan dari perusahaan-perusahaan ataupun khususnya keluarga. Banyak banget ketika dulu awal-awal pandemi ataupun pertengahan 1-6 bulan awal itu kan perusahaan-perusahaan banyak yang kolaps ataupun tidak bisa menjualkan produk ataupun belum bisa ketika yang biasanya ada transaksi entah itu ekspor impor ataupun masih dalam wilayah lokal, masih bisa kirim barang ataupun supply barang, ketika adanya pandemi hampir total karena tidak diperbolehkannya pengiriman barang. Nah, ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat maupun pengusaha khususnya putar otak. Dikarenakan apa? Karena ketika tidak ada hukum supply and demand, tidak ada permintaan, otomatis produksi tadi kan tersendat. Nah, itu juga kalau untuk yang pengusaha ataupun wirausaha itu pikir otak. Ketika tidak ada permintaan barang ataupun permintaan dari konsumen, itu otomatis produksinya berkurang. Ketika produksi berkurang, tidak pendapatan dari perusahaan ataupun wirausaha berkurang, melemahnya perekonomian, melemahnya jual beli. Banyak orang-orang yang dirumahkan, bahkan di PHK ketika waktu pandemi
Nah, 2 tahun ini sangat banyak yang entah itu resign ataupun di PHK. Nah, akhirnya yang tidak punya mungkin dana tabungan ataupun dana cadangan ketika tidak ada pemasukan, mereka muter muter apa itu namanya, muter otak untuk nyari income. Sedangkan awal-awal pandemi atau 1 tahun yang pandemi dulu itu masih sangat ketat banget untuk pembatasan, entah itu PPKM ataupun PSBB dan sebagainya. Terus dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Nah, kalaupun melemahnya perekonomian daerah ataupun nasional, itu ketika daerah yang mungkin pariwisata ataupun mengandalkan APBD, ketika ditutup akses masuk ke daerah, otomatis tidak ada income dari entah itu dana APBD, anggaran perbelanjaan daerah, ataupun entah yang berdampak PKL, pedagang kaki lima khususnya. Nah, dulu awal-awal setahu saya dan seingat saya, ketika masih diberlakukannya PPKM atau PSBB, itu pedagang kaki lima pukul 8 malam udah harus tutup, tidak boleh beroperasional. Sedangkan kayak pecel lele ataupun yang nasi goreng ataupun yang berjualannya malam, mereka pangsa pangsa mereka itu waktu sore sampai malam, bahkan dini hari. Nah, banyak itu yang apa namanya, entah protes sama pemerintah ataupun yang masih apa namanya, kadang ada satpol PP, tidak boleh diperkenankan, masih nekat untuk buka. Nah, dulu awal-awal ataupun 1 sampai 6 bulan pertama banyak banget kasus seperti itu. Dampak yang keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model, role model. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi ini awal-awal dulu banyak banget orang-orang yang aktif bekerja, terus ketika pandemi banyak yang entah di PHK ataupun dirumahkan. Nah, ketika dirumahkan mereka berpikir, oh ini bisnis apa ya yang bisa diusahakan ataupun pekerjaan apa. Sedangkan mungkin bagi kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga yang ingin menghidupi keluarga mereka harus bisa nyari income ataupun pendapatan ataupun pemasukan untuk terus mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, banyak banget entah dari rekan-rekan saya ataupun orang-orang di luar sana pasca pandemi ini ada yang naik, ada yang turun. Nah, ada yang turun apa? Itu bisnis offline. Bisnis offline itu kayak toko ataupun ya contoh kayak toko herbal ataupun toko pecel lele ataupun bakso yang mengadakan toko offline, mereka hampir rata-rata awal-awal pandemi ataupun 1 tahun pandemi itu sangat-sangat kerasa banget pendapatannya. Nah, apalagi yang sektor industri tadi ya, banyak karyawan-karyawan yang di PHK ataupun dirumahkan. Di waktu luang ketika mereka di rumah mungkin memanfaatkan media sosial ini. Media sosial ataupun akses internet itu sangat-sangat apa ya istilahnya ya, sangat-sangat menggurita lah di awal pandemi ataupun di sekarang. Ini banyak banget pergerakan dari entah dulu yang bekerja di karyawan ataupun bisnis offline ataupun kerja di instansi, mereka beralih di bisnis online. Contoh di marketplace ataupun di Facebook ataupun platform lainnya, mereka mulai merambah di sektor tersebut, bisnis mengandalkan akses internet ini. Contoh ketika dari karyawan swasta ataupun instansi lain di PHK, nah, mereka harus putar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga kan. Ada yang mulai bisnis online dari entah jadi reseller ataupun agen ataupun kalaupun udah punya modal ikut distributor. Nah,
Ini beberapa teman saya juga mengalami seperti ini. Awal-awal udah 2 tahun ini, pasca dia di PHK ataupun dirumahkan, role-nya pindah ke online. Dan untuk kabar terbaru dari setelah di PHK, terus apa namanya dirumahkan, udah nggak dapat income kan, muter otak akhirnya apa, ketemu bisnis, ya ketemu bisnis, teman-teman online juga, ngobrol-ngobrol, akhirnya sampai sekarang katanya udah lumayan, bahkan beberapa kali lipat dari gaji ketika sewaktu karyawan. Nah, terus dampak yang kelima adalah pemanfaatan teknologi ataupun komunikasi tadi. Nah, sama dengan apa namanya dampak yang keempat tadi, di era yang serba digital ataupun marak internet, ini kan banyak sekali ya yang entah perusahaan besar ataupun medium ataupun UMKM itu yang mengandalkan apa namanya platform digital marketing, entah itu kayak contoh kayak Gojek ataupun Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli. Nah, mereka yang dulunya karyawan ataupun apa namanya pekerja di instansi, rintisannya pasca pandemi ini jualan di online, entah jualan baju ataupun dulu masker ataupun hand sanitizer, entah apapun itu yang bisa dijual, akhirnya mereka jualan di sana. Nah, entah sama istri ataupun sama saudara ataupun rekan rekan kerjanya dulu yang sama-sama di PHK ataupun dirumahkan. Nah, untuk teman-teman di UT ataupun rekan-rekan, saya sendiri pun juga ikut ikut merasakan dampak pandemi ini. 2 tahun ini pure kita harus benar-benar berpikir kritis gimana harus bisa bertahan, apa ya namanya istilahnya kayak ya kejadian tidak tidak disangka ya pandemi kan. Mungkin orang-orang belum mengira akan terjadi hal seperti ini. Nah, kalaupun orang-orang yang mungkin belum siap ataupun mentalnya yang dahulunya kerja mungkin apa itu namanya di perusahaan udah nyaman tahun-tahun di PHK. Nah, banyak yang stres ataupun ya banyaklah dampak sangat luar biasa. Sebenarnya alhamdulillah di era digital ini banyak ketika ada krisis naik nih, pasti akan ada apa namanya solusi ataupun peluang untuk dijadikan entah itu mata pencarian ataupun eh, bisnis tadi. Nah, salah satunya ini tadi menggunakan internet untuk dijadikan ladang mencari uang ataupun mengembangkan usahanya. Banyak ini teman-teman saya yang pasca pandemi di PHK ataupun dirumahkan sekarang bergelut di bidang online. Mereka ya kecil-kecilan dulu, entah dari reseller, agen, ataupun di rumahan. Banyak, alhamdulillah. Dan udah 2 tahun ini mereka jalan. Ada yang bilang, alhamdulillah ada berkahnya juga, ada Pak, ketika ada musibah pandemi ini, ada jalan bisnis lain, entah dulu di awal-awal mungkin kesulitan, terus putar otak, akhirnya mencoba hal baru dan sebagainya. Kalau 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 saran saya pribadi untuk teman-teman nanti yang insya Allah alumni UT bisa lulus ke depannya, saran saya bentuklah mental untuk menjadi pengusaha. Perbanyak ketika kuliah ini, manfaatkan ilmu kalian ataupun ilmu-ilmu dari dosen ataupun pengetahuan. Itu tanamkan nanti ketika Anda lulus ataupun Anda lulus S1. Tanamkan mindset untuk berbisnis. Buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang mungkin masih banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Apalagi nanti
ketika mungkin orang yang di desa ataupun desa kalian membutuhkan pekerjaan, kalian bisa menyerap orang-orang terdekat dulu, orang yang mungkin membutuhkan pekerjaan, Anda sebagai ownernya. Nah, itu bisa itu kalau Anda berani nanti take action. Saran saya ketika masih kuliah di UT, kita harus banyak belajar, apalagi di pasca pandemi ini. Banyak harus dengan perubahan dunia yang sangat cepat, kita harus bisa survive, kita harus bisa adaptif dengan keadaan. Karena pada dasarnya pandemi ini sangat ya itu tadi, yang sekiranya kita belum pernah memperkirakan, tahu-tahu ada kejadian luar biasa seperti ini. Nah, dan terakhir mungkin untuk dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa ataupun mahasiswi nanti bisa memberikan tanggapan ataupun di komentar, di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Apabila nanti ingin diskusi ataupun dosen bisa ngasih masukan, saya kira nanti saya bisa menerima dengan untuk kedepannya, untuk lebih baik saya memperbaiki. Mungkin dari Nuri Afandi cukup sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.